Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai komponen kurikulum dan pengorganisasian kurikulum. Ya, yang pertama terkait definisi kurikulum yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan awal, bahwa kurikulum merupakan seperangkat unsur-unsur, seperangkat komponen. Artinya dalam konsep kurikulum itu tidak hanya terdapat satu komponen saja, tetapi beberapa komponen. Nah, dalam konteks komponen kurikulum terdapat ada tujuan, ada maksud, ada sasaran. Nah, ini yang menjadi poin utama. Nah, ini yang harus dipetakan terlebih dahulu ya untuk menyusun sebuah kurikulum. Apa tujuan atau goal akhirnya? Misalnya pada kurikulum 2013 akan mencetak anak Indonesia yang menjadi seperti apa? Ini barangkali tidak hanya diterapkan pada konsep kurikulum terkait pendidikan secara umum ya, tetapi pada konsep kurikulum dimanapun. Misalnya konsep kurikulum dalam sebuah keluarga, nah nantinya Anda akan memiliki insya Allah ya putra putri begitu. Lalu Anda akan mencetak anak yang menjadi seperti apa? Nah, itu harus dipetakan dari awal. Misalnya Anda ingin memiliki seorang anak yang hafal Quran, jadi hafiz atau hafizah, maka itu yang dipetakan sejak awal tujuan atau maksud atau sasarannya. Tujuannya itu dulu dipetakan dulu. Nah, lalu untuk membentuk anak yang akhirnya menjadi seorang hafiz atau hafizah, maka materinya apa yang harus diberikan ya, atau konten apa yang harus diberikan kepada anak Anda, dan strategi memberikan konten itu bagaimana. Sama halnya ketika Anda ingin memiliki seorang anak yang menjadi seorang juara olimpiade matematika gitu ya, itu tujuan utamanya menjadi atlet misalnya. Nah, maka materi atau kontennya apa? Materi atau kontennya misalnya menjadi atlet bulu tangkis, maka harus mengetahui strategi cara bermain bulu tangkis yang baik. Lalu strategi pelaksanaannya adalah harus ikut klub pelatihan badminton. Ya, tidak sekolah di sekolah reguler, tapi ambil sekolah yang fleksibel atau homeschooling. Nah, tetapi kesehariannya itu fokus di klub badminton, misalnya seperti itu. Nah, dari tujuan yang sudah dipetakan sejak awal, kemudian ada materi dan strategi yang posisinya sejajar ini untuk mencapai tujuan. Yang poin yang tidak kalah penting adalah evaluasi. Nah, jadi ini keempat poin ini, komponen ini penting semua nih. Nah, evaluasi ini di di dilaksanakan untuk mengecek atau mengetahui bahwa tujuan, maksud atau sasaran itu sudah tercapai dengan baik melalui materi dan strategi pelaksanaan. Nah, jadi evaluasi ini untuk mengecek keberhasilan. Nah, ini juga penting. Nah, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama tujuan. Nah, tujuan ada beberapa domain, afektif, kognitif, psikomotor. Nah, kognitif berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pengetahuan. Afektif berkaitan dengan sikap, psikomotor berkaitan dengan keterampilan. Ini nantinya juga akan dijabarkan di kurikulum 2013 pada poin standar isi. Kalau kognitif itu ada di KD3, kalau psikomotor ada di KD4. Nah, kalau afektif tidak diajarkan secara langsung, atau namanya adalah indirect learning. Kalau kognitif dan psikomotorik, nah itu masuknya direct learning, atau sesuatu yang diajarkan secara langsung. Misalnya dalam konteks bahasa Indonesia. Misalnya pada kompetensi dasar menulis cerpen. Nah, aspek kognitifnya adalah siswa bisa mengetahui pengertian cerpen, kemudian unsur-unsur cerpen, ciri-ciri cerpen, langkah-langkah menulis cerpen. Nah, psikomotoriknya apa? Psikomotoriknya adalah siswa mampu menulis cerpen gitu. Nah, jadi itu yang diajarkan secara langsung atau direct learning. Tetapi ada afektif, sebenarnya ada sikap. Nah, misalnya ketika guru mengajar, ketika siswa diminta untuk mencari definisi cerpen, ya siswa diminta kerja kelompok. Nah, dalam proses kerja kelompok itu sebenarnya secara tidak langsung siswa belajar untuk apa? Misalnya untuk kerjasama, untuk bertanggung jawab. Nah, itu adalah yang tidak diajarkan secara tidak langsung.
Nah, itu masuk pada poin indirect learning atau dalam konteks domain ini adalah poin afektif. Nah, dalam konteks sastra Indonesia, bahasa dan sastra Indonesia ada pula konteks pengetahuan, apresiasi, ekspresi begitu. Nah, lalu bagaimana hierarki tujuan dalam pendidikan? Ini diancangkan mulai dari tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, ini yang menjadi tujuan pendidikan nasional yang menjadi ancaman utama. Nah, itu adalah tujuan pendidikan yang utama. Kemudian dari tujuan pendidikan nasional itu dijabarkan menjadi tujuan institusional atau yang menyasar pada visi misi tujuan lembaga ini berorientasi pada persekolahan misalnya SMA, SMAB, SMPC gitu misalnya ya. Tujuan institusional antara SMA berwawasan kebangsaan misalnya SMA yang nasional berbeda dengan tujuan institusional dari SMK. Misalnya SMK otomotif atau SMK tentang kecantikan. Nah, itu sudah memiliki tujuan institusional yang berbeda. Ya kan? Beda lagi dengan MA, Madrasah Aliyah, itu beda lagi. Atau dengan sekolah farmasi, SMK farmasi, beda lagi tujuan institusionalnya. Jadi ini berorientasi pada lembaga. Nah, dari tujuan lembaga ini turun menjadi tujuan pendidikan. Nah, ini sudah menyasar pada tujuan kurikuler mata pelajaran. Misalnya dalam konteks ini kita mata pelajaran bahasa Indonesia. Maka apa tujuan kurikuler mata pelajaran bahasa Indonesia? Nah, ini juga berbeda sebenarnya pada setiap kurikulumnya. Misalnya pada kurikulum bahasa Indonesia tahun 1975. Nah, itu mata pelajaran bahasa Indonesia itu berorientasi pada struktur kebahasaan, pokoknya ejaan yang disempurnakan gitu ya. Jadi orientasinya sangat menggunakan pendekatan struktural. Kemudian mulai bergeser sebenarnya, mulai dirintis pada tahun 1984, kurikulumnya sudah mengarah pada orientasi komunikasi, kemampuan komunikasi. Pendekatannya sudah menggunakan pendekatan komunikatif. Artinya, yang penting adalah pesan dari penutur kepada mitra tutur dapat sampai dengan baik. Nah, itu bahasa. Oleh sebab itu, kompetensi dasarnya menjadi pada saat itu ya mengirim telegram, kemudian bertelepon begitu ya. Akhirnya pada kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum waktu itu KTSP 2006 itu aspek-aspek tentang kebahasaan itu hilang total ya. Jadi benar-benar berorientasi pada komunikasi. Ya, keterampilan berbahasa dengan mengabaikan struktur-struktur kebahasaan. Nah, ini mulai bangkit pada tahun 2013, kurikulum 2013 akhirnya muncul lagi struktur-struktur pada domain pengetahuan atau KD3. Nah, lalu tujuan pembelajaran. Nah, ini sudah merupakan learning objektif yang diturunkan dari kompetensi dasar. Nah, ini terdapat dalam RPP atau silabus. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini ya yang dinamakan dengan learning objektif atau tujuan pembelajaran. Ini sebenarnya diancangkan dari tujuan nasional. Nah, tujuan nasional tadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kemudian diturunkan menjadi kurikulum 2013, nih tujuan kurikulum 2013. Nah, pada standar isi yang ada di kurikulum 2013, formatnya seperti ini. Saudara bisa lihat di layar, ada tabel. Ini ada KI 3, kompetensi inti 3, itu aspek apa? Pengetahuan. Nah, jadi domainnya apa? Domain kognitif. Kemudian ada kompetensi inti 4, keterampilan. Domainnya apa? Domainnya adalah psikomotor. Nah, pada KI 3, ini pengetahuan, KI 4 adalah keterampilan. Ya, silakan dihafalkan dulu ini. Nah, kemudian ada contohnya. Dari KI 3 ini dijabarkan menjadi kompetensi dasar. Tentunya tidak hanya dua ini aja ya, ini hanya contoh saja ya. Misalnya ada 16, ada 17, itu default. Nah, atau bergantung pada yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dalam konteks ini di standar isi kurikulum 2013. Oleh sebab itu, Anda wajib punya dokumen itu. Nah, misalnya pada KD 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Kemudian 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan. Jadi
Kalau kita cermati di sini dari KD3, ini aspeknya pengetahuan. Mengidentifikasi apa? Yang 3.1, mengidentifikasi informasi. Lalu objeknya apa? Objeknya adalah teks deskripsi. Ya, pada kurikulum 2013 itu berorientasi pada jenis teks. Ada berbagai macam jenis teks pada setiap jenjangnya. Nah, dalam konteks KD 3.1, jenis teks yang diajarkan adalah teks deskripsi. Nah, setiap pasangan ini ya 3.1 dan 4.1 itu selalu diajarkan bersamaan. 3.1 selalu berpasangan dengan 4.1. 3.2 selalu berpasangan dengan 4.2. 3.3 selalu berpasangan dengan 4.3 dan seterusnya. Nah, dalam konteks ini misalnya 3.1 berpasangan dengan 4.1. 3.1 adalah mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Kemudian setelah siswa ini tujuan pembelajaran pada 3.1 tercapai, lalu siswa belajar pada KD 4.1, yaitu menentukan isi teks deskripsi. Nah, ini domainnya sudah merupakan domain apa? Domain ini ya, keterampilan atau psikomotorik. Nah, lalu ya dari KD ini nantinya diturunkan atau dirumuskan namanya indikator-indikator capaian. Misalnya pada KD3 mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Maka untuk mencapai KD3 ini harus ada yang namanya indikator. Apa yang dinamakan indikator? Indikator adalah penanda. Penanda bahwa kompetensi dasar itu sudah tercapai. Nah, itu nanti akan dijelaskan ya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Misalnya pada konteks mengidentifikasi informasi teks, maka yang pertama mungkin mengidentifikasi apanya? Mengidentifikasi struktur, misalnya mengidentifikasi unsur misalnya, atau mengidentifikasi informasi umum, mengidentifikasi informasi khusus. Nah, itu menjadi indikator. Nah, dari indikator kemudian muncullah tujuan pembelajaran secara spesifik. Nah, kemudian di sini tadi ya yang unsur-unsur atau komponen-komponen kurikulum mulai dari tujuan, kemudian dijabar tujuan itu dirumuskan untuk mencapai tujuan ada materi atau konten. Nah, materi atau konten itu beragam ekspresi individu. Berdasarkan apa? Berdasarkan individu, cakupan kewilayahan, cakupan historis, cakupan ideologis, dan meliputi apa saja konten itu. Pengetahuan, fakta, konsep, prinsip, prosedur. Nah, misalnya pengetahuan. Nah, ini di sini adalah hal-hal yang bersifat teoretis ya. Nah, kemudian fakta-fakta, misalnya ada fakta-fakta pada mata pelajaran bahasa Indonesia, misalnya gini, siapa penulis novel Ronggeng Duku Parok, Ahmad Tohari, itu adalah fakta-fakta kesastraan. Gitu. Jadi materi atau konten bisa berupa pengetahuan, fakta-fakta, konsep atau teori, prinsip-prinsip maupun prosedur, langkah-langkah. Lalu strategi pelaksanaan berupa strategi mengajar yang tepat dan menyenangkan, ya. Lalu evaluasi. Lalu sasaran evaluasi ada 3 sasaran. Pertama pelajar, yang kedua pengajaran atau pembelajaran, yang ketiga keseluruhan program. Nah, untuk sasaran pelajar dengan kriteria apakah peserta didik mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, ini ya. Apakah peserta didik telah mencapai standar tertentu sesuai yang ditargetkan dalam tujuan pembelajaran. Lalu sasaran evaluasi pada pengajaran atau pembelajaran, apakah proses pembelajaran yang telah dilakukan dianggap sukses. Kemudian keseluruhan program, apakah keseluruhan program pendidikan meliputi konten, proses, dan metode dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan. Lalu bagaimana dengan pengorganisasian kurikulum? Nah, pada telaah pengorganisasian kurikulum ada 4 ya, yang kami petakan di sini, dan bisa pula lebih dari itu, ya dari sumber-sumber yang lain. Tapi dalam konteks ini ada 4. Yang pertama ada kurikulum terpisah, yang kedua berkorelasi, 3 berfungsi, 4 berintegrasi atau terpadu. Kurikulum terpisah adalah kurikulum yang menyajikan segala
bahan pelajaran dalam berbagai macam pelajaran yang terpisah-pisah seakan ada batas pemisah antara mata pelajaran satu dengan yang lain. Misalnya, ada mata pelajaran biologi, ada mata pelajaran fisika, ada mata pelajaran kimia. Nah, sebenarnya biologi, fisika, kimia itu adalah mata pelajaran IPA, ya kan? Nah, ini biasanya mulai diberikan pada tingkat SMP. Ya, kalau dulu ketika saya sekolah di SMP juga belum, ya masih ada pelajarannya itu namanya di SMP itu waktu itu belum ada kimia, saya masih ada biologi dan fisika. Tapi belum ada kimia, tapi sudah dipecah-pecah seperti itu. Nah, untuk kurikulum terpisah ini tidak cocok untuk jenjang PAUD dan jenjang SD karena untuk PAUD dan SD masih menggunakan eh, eh, pengorganisasian tematik ya atau berdasarkan tema, berpayung pada tema. Misalnya pada tema pertanian, nah maka payungnya adalah pertanian. Di payung pertanian itu maka bisa dipelajari berbagai macam mata pelajaran. Lalu pengorganisasian kurikulum yang kedua adalah kurikulum yang berkorelasi. Ada hubungan dan kaitan masing-masing pelajaran, walau batas antara satu pelajaran yang lain masih dipertahankan. Prinsip menghubungkan antar mata pelajaran, satu hubungan insidental jika ada pertalian di antara keduanya, misalnya bahasa Indonesia dan sejarah. Dua, hubungan yang lebih erat, misalnya membahas bencana alam pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi dikaitkan ya antar mata pelajaran, tetapi masih ada batasnya, masih ada namanya mata pelajaran bahasa Indonesia, masih ada namanya mata pelajaran sejarah, tapi bisa berpayung pada tema-tema tertentu. Misalnya pada tema bencana alam ini ya, bisa dikaitkan antara geografi misalnya dengan mata pelajaran bahasa Indonesia karena ada teksnya. Lalu pengorganisasian kurikulum berikutnya adalah kurikulum berfusi, yaitu pepaduan beberapa mata pelajaran sejenis atau yang memiliki ciri-ciri yang sama, digabungkan menjadi satu studi atau mata pelajaran. Misalnya mata pelajaran biologi, kimia, fisika dijadikan satu menjadi pelajaran IPA. Ini bertolak belakang dengan yang tadi ya. Ini kurikulum berfusi itu justru dijadikan satu. Nah, ini cocok untuk tingkat PAUD dan tingkat SD, yaitu yang berpola tematik. Nah, jadi tema besar gitu ya, berpayung besar, payungnya adalah tema dan tidak berorientasi pada mata pelajaran. Lalu ada kurikulum terpadu, yaitu kurikulum yang meniadakan batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan mata pelajaran dalam satu unit atau keseluruhan. Nah, ini ya, ini malah blended sekali gitu, malah jadi satu. Nah, demikian paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.